Pemirsa, evakuasi seorang wanita positif corona di Simalungun, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pasien menolak diisolasi karena sudah dikarantina selama 2 pekan. Seorang wanita berinisial DS warga Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara mengamuk saat petugas gabungan medis dan kepolisian menjemput paksa. Penjemputan paksa dilakukan setelah sebelumnya pasien yang dinyatakan positif COVID-19 berdasar swab tes ini menolak diisolasi. Penjemputan paksa mendapat penolakan dari DS dan keluarganya. Bahkan sempat proses evakuasi sempat terjadi kericuhan. Keluarga menolak DS dievakuasi karena petugas dianggap tidak dapat menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan DS positif corona. Sebelumnya DS bersama 6 anggota keluarganya sudah menjalani karantina selama 14 hari dan diperbolehkan pulang karena hasil swab tes pertama negatif. Namun setelah dilakukan swab tes kedua, hasilnya menyatakan bahwa DS positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi di Rumah Sakit Simalungun. Pasien sudah diisolasi, swab pertama mau negatif. Pada kemarin kita sebelumnya sudah lama mengirim hasil swab pada kemarin tanggal 14 muncul hasil swab positif. Meski sempat mendapat perlawanan, namun akhirnya petugas berhasil mengevakuasi DS untuk selanjutnya diisolasi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pasien yang diduga positif COVID-19 menolak dijemput petugas di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasien mengamuk saat dijemput paksa karena merasa dirinya sudah sembuh. Warga Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk saat dijemput paksa petugas dari Dinas Kesehatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun pasien menolak karena merasa dirinya sudah sembuh. Keluarga pun adu mulut dengan petugas. Kalau yang maksa semua yang sakit COVID sekarang maksa dong ke bapak keluarin dong. Kesalahan dari siapa? Kesalahan dari siapa? Abang. Pasien mengatakan sudah 2 kali mengikuti tes COVID-19 pada 26 Maret dan 2 April dengan hasil negatif. Saya dianggap COVID dari tanggal 23 Maret sampai 3 April di TMC, Pak. Nah, sampai tanggal 3 April. 14 hari setelah itu harus isolasi di rumah. Sampai tanggal 17, Pak, saya sudah di rumah. Sudah ikutin semua aturan pemerintah. Cuma sekarang diciduk lagi, ada apa? Saya sudah dinyatakan sehat, wajar nggak saya untuk pergi? Boleh nggak saya beraktivitas kalau sudah dinyatakan sehat? Itu sebelumnya di tes juga, Pak? Di tes ini kan sudah tuh. Swab apa RDT? Di swab, PCR. Tanggal 26 dan 2 April di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan hasil pemeriksaan negatif. Apa gitu? Kurang apa lagi? Sementara petugas mengeluarkan hasil swab tes pasien positif pada 20 April. Selain itu ada laporan warga karena pasien tidak disiplin saat isolasi dan kerap keluar rumah. Atas laporan ini, pasien pun dijemput paksa sampai 2 kali. Ini kan boleh dikatakan merupakan upaya paksa ya, yang harus dilakukan oleh kita dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan aparat yang terkait. Karena ini juga akan meriskankan untuk masyarakat sekitar. Terutama kita juga ketika dia sudah pulang, kita terlambat datang swabnya, ternyata dia positif, kita juga harus men-tracking dengan siapa dia ketika dia pulang berhubungan. Nanti Dinas Kesehatan akan melakukan tracking itu, menelusuri semua yang pernah berhubungan dengan dia. Termasuk keluarga ya, Pak ya? Termasuk keluarganya, keluarga, karyawan, atau semua yang berhubungan dengan dia selama dia ada di sini akan kita tracir, ya, dihubungi dan kita cek nanti keberadaannya seperti apa. Setelah beberapa jam debat, akhirnya pasien dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah kasus positif corona di Indonesia meningkat hingga mencapai 17.000 lebih orang. Pasien sembuh 3.911, sedangkan yang meninggal sebanyak 1.089 orang. Sampai dengan hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita periksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif pada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang, sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang, sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang, sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus PDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya, cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru. Yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menyiapkan masjid menjadi tempat karantina untuk penderita COVID-19. Desain rumah sakit dibuat nyaman untuk membantu penyembuhan pasien. Lantai dasar Masjid Asy-Syidik Kabupaten Bandung Barat ini telah berubah layaknya rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Lantai dasar masjid ini telah dilengkapi sejumlah perlengkapan seperti tempat tidur, TV, kipas angin, tempat setrika, dan ruang tunggu. Ruang isolasi ini dapat merawat 87 pasien yang dijaga petugas medis selama 24 jam. Ini Pak, 27 Pak. 27 orang, belum 3 lagi. 3 lagi itu sekitar 60. Ya sekitar 87. Dan minggu depan mulai kita launching semuanya di 3 rumah sakit itu, dan hari ini barangkali yang pertama. Mudah-mudahan ini di bawah masjid, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Petugas. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menjamin ruangan isolasi ini sesuai dengan standar penanganan COVID-19. Desain rumah sakit ini pun dibuat nyaman untuk membantu proses penyembuhan pasien corona. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu menghentikan sebagian pelayanan kesehatan. Puluhan dokter dan perawat terpaksa isolasi mandiri setelah kontak dengan 2 perawat berstatus positif COVID-19. Sebagian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu terhenti. Penghentian pelayanan karena 59 dokter dan perawat serta petugas kesehatan lainnya menjalani isolasi mandiri. Mereka menjalani isolasi mandiri setelah kontak dengan 2 perawat yang dinyatakan positif COVID-19. Kedua perawat tersebut bertugas di ruang flamboyan yang merupakan ruang isolasi pasien COVID-19. Ya, lebih kurang 1 minggu mungkin ya, insya Allah. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Menyesuaikan kondisi keadaan SDM dengan proses pelayanan kita. Jadi kita harus melakukan modifikasi dalam bentuk layanan yang secara umum layanan kita tetap harus berjalan. Ya, kita harus berupaya melakukan agar
terutama pelayanan emergensi itu harus tetap berjalan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, RSUD Bengkulu meminta tambahan alat pelindung diri ke pemerintah Provinsi Bengkulu dan gugus tugas penanganan COVID-19. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan peraturan gubernur tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar atau masuk DKI Jakarta. Warga harus memiliki surat izin keluar masuk ibu kota jika ingin berkegiatan. Pergub pembatasan kegiatan berpergian keluar atau masuk DKI Jakarta berpotensi menimbulkan kasus baru. Dikeluarkannya Pergub ini bertujuan membatasi kegiatan warga untuk menekan penyebaran COVID-19 dan memberi kepastian hukum bagi petugas. Dengan adanya peraturan gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID-19 ini bisa terkendali. Jadi intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk. Namun, warga Jakarta tetap bisa berkegiatan dengan mengurus izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta dengan syarat surat pengantar RT dan RW, surat pernyataan sehat bermaterai, surat tugas dan perjalanan dinas, pas foto berwarna, dan pindaian KTP. Dan bagi warga yang tinggal di luar Jakarta harus mendapatkan surat jaminan dari keluarga atau tempat kerja di Jakarta dan rujukan rumah sakit. Surat izin keluar masuk atau SIKM ini merupakan surat dispensasi untuk berpergian keluar masuk di DKI Jakarta. Ada dua jenis SIKM, yakni perjalanan berulang dan perjalanan sekali. SIKM perjalanan berulang untuk warga yang tinggal di Jakarta tetapi tempat kerja di luar Jakarta, dan juga untuk warga yang tinggal di luar Jakarta tetapi bekerja di Jakarta. Sementara SIKM perjalanan sekali untuk warga yang ini beraktivitas keluar masuk Jakarta karena keperluan mendesak, seperti pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat atau meninggal dunia. Setiap orang yang melanggar aturan ini akan ditindak petugas dengan putar balik dan kembali ke rumah, atau dikarantina 14 hari di tempat yang telah disiapkan bagi warga dari luar ibu kota Jakarta. Pergub juga mengatur penyelenggara transportasi darat antar provinsi dilarang mengangkut atau menyewakan kendaraannya pada penumpang yang keluar masuk Jakarta yang tidak punya SIKM. Mereka yang melanggar akan disanksi denda administrasi sebesar 10 juta rupiah. Pemprov DKI melarang mudik lokal pada saat Idul Fitri nanti. Sementara pihak kepolisian menyatakan warga dapat melaksanakan mudik lokal atau silaturahmi bersama keluarga. Kita simak kembali pernyataan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo dalam program Special Report hari ini. Menggunakan istilah mudik lokal itu seakan-akan kita ini mudik dengan pemahaman seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Tetapi akan lebih tepat apabila istilahnya itu silaturahmi keluarga. Jadi silaturahmi keluarga pada saat Lebaran menurut kami tidak ada masalah. Yang terpenting masyarakat itu memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ikuti aturan-aturan dalam PSBB. Harus pakai masker ketika di luar rumah. Kemudian ketika menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 harus memperhatikan physical distancing dan lain sebagainya. Tapi tetap kami menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan silaturahmi keluarga. Artinya Lebaran bisa di rumah, apabila ingin menyampaikan ucapan Lebaran, Idul Fitri itu bisa menggunakan media sosial, WA ataupun yang lainnya. Tapi tetap kami menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah.